Ibu dan saudara-saudara sekalian, kembali pada malam hari ini kita berkumpul di keluarga Selfie Rompas, walaupun kita berdoa secara online. Pada malam hari ini kita akan membahas pertemuan keempat dalam Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Malam hari ini judul daripada pertemuan kita adalah Bangga Menjadi Orang Katolik. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di mana setelah pertemuan ini tujuan utamanya adalah bagaimana kita menyadari, mengetahui adanya krisis dalam kehidupan beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, menyadari ada persekutuan orang beriman. Dan yang ketiga, merasakan bahwa dengan hidup bersama dalam persekutuan orang beriman, semakin teguh dalam berbuah. Dengan hidup bersama dalam persekutuan orang beriman, sambil menghayati cara hidup jemaat perdana, kita akan merasa bangga sebagai orang Katolik. Kita bangga mempunyai Allah seperti Yesus, Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati, atas surga dan bumi. Dengan mengenal identitas Yesus, kita mengenal identitas kita sebagai pengikut Yesus. Kita adalah orang yang percaya kepada Yesus sebagai anak manusia, Mesias, Raja Surga. Identitas kita ini menggambarkan kita untuk menjadi kehidupan sebagai pengikut Yesus, khususnya menjadi pewarta Injil. Kita pergi ke berbagai penjuru dunia untuk memberikan karya penyelamatan yang diberitakan oleh Yesus supaya manusia di dunia ini menikmati kehidupan abadi di surga. Marilah saudara-saudara kita mempersiapkan diri dengan lagu pembukaan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena Allah membimbing kita semua sampai pada pertemuan terakhir di bulan Kitab Suci Nasional 2020. Dalam pertemuan pertama dan sampai ketiga, kita telah melihat identitas orang beriman dalam kaitannya dengan Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Pertemuan pertama, kita adalah orang yang percaya bahwa Allah adalah kasih. Dan pada pertemuan kedua, kita adalah pengikut Yesus, anak manusia, adalah Raja Kerajaan Surga. Dan pada pertemuan ketiga, kita adalah orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Dalam pertemuan keempat ini, kita melihat identitas kita sebagai anggota gereja Katolik, persekutuan orang percaya kepada Yesus yang merupakan pernyataan kasih Allah. Kita akan belajar untuk bangga menjadi orang Katolik dengan hidup bersama dalam persekutuan orang beriman. Kita mendapatkan kekuatan dan peneguhan iman. Mari kita siapkan hati mendengarkan sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara dalam iman. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami untuk memahami sabda-Mu dalam kitab suci. Berilah kami kekuatan untuk membangun persekutuan orang beriman sebagai ciri khas murid-murid Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul ayat 2 pasal 37
sampai dengan 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji ini, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang, 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berkirim dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita tadi sudah mendengarkan bacaan. Marilah kita bersama-sama merenungkan dan mendiskusikan firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Sebaiknya kita mempersiapkan kertas dan pulpen. Seperti biasa, supaya kita semua terlibat dalam pertemuan ini, marilah kita membagi kelompok. Ya, yang pertama adalah kelompok saya di sini dan kelompok Bapak Ibu yang ada di rumah. Karena ada 3 pertanyaan yang Bapak Ibu akan jawab sebagai kelompok di rumah, dan saya akan menjawab sebagai kelompok saya di sini. Pertanyaan yang pertama adalah, saya akan bacakan 2 kali. Pertanyaan yang pertama adalah, apa jawaban Petrus ketika orang banyak bertanya, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Saya ulangi, pertanyaan pertama, apa jawaban Petrus ketika orang banyak bertanya, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara hidup jemaat yang pertama? Saya ulangi, yang kedua, bagaimana cara hidup jemaat orang yang pertama?
Yang ketiga, dengan cara hidupnya yang khas, jemaat Kristiani perdana Yerusalem disukai semua orang. Apa yang dilakukan Allah terhadap mereka? Saya ulangi lagi pertanyaan yang ketiga. Dengan cara hidup yang khas, jemaat Kristiani pertama Yerusalem disukai semua orang. Apa yang dilakukan Allah terhadap mereka? Itulah 3 pertanyaan yang kita akan coba jawab bersama-sama antara kelompok saya dan kelompok Bapak Ibu di rumah. Baik, marilah kita mencoba menjawab. Di sini bukan jawaban benar atau salah, tapi saya punya jawaban dan Bapak Ibu tentu sudah ada menjawab di kelompok di rumah masing-masing. Mari kita jawab pertanyaan pertama. Apa jawaban Petrus ketika orang banyak bertanya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawabannya sebenarnya ada di ayat 38 dan 39. Ya, ayat 38 dan 39. Di mana di sini dikatakan adalah jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Jadi itu adalah jemaat pertama. Ya, kita melihat berarti mereka baru masuk Katolik. Ya, mungkin kita bisa lihat diri kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Saat ini kita bukan jemaat perdana lagi, tapi sudah lama kita Katolik. Apa yang kita lakukan, ya? Tapi itulah jemaat pertama, mereka adalah mengikuti Kristus dan bertobat. Ya, mungkin di zaman sekarang ini kita juga perlu menyadari bahwa dalam kehidupan kita juga kita mengalami krisis iman seperti dikatakan tadi, dan kita juga perlu bertobat, ya, seperti itu. Dan kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara hidup jemaat yang pertama? Jawabannya di sini sebenarnya ada, kita baca di ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu adalah gaya kehidupan jemaat-jemaat pertama. Dan barisan ini kita masih lanjutkan dengan kebiasaan kita berdoa bersama, terutama di gereja, ya, dengan melakukan misa seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah dengan cara hidup yang khas jemaat Kristiani perdana di Yerusalem disukai semua orang, apa yang dilakukan Allah terhadap mereka? Jawabannya juga sebenarnya kita bisa lihat di ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini adalah hendaklah kita juga mengikuti jejak gaya hidup orang Katolik yang pertama. Di zaman sekarang ini kita juga harus gambaran kehidupan kita agar orang di sekitar kita menunjukkan bahwa kita juga disenangi
disukai dengan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kitab suci. Dengan demikian kita ada identitas khusus yang kita tunjukkan bahwa kita adalah orang beriman, orang Katolik yang mengikuti ajaran Kristus. Itulah mungkin 3 pertanyaan dan kita coba jawab bersama-sama. Dan jawaban-jawaban ini sekali lagi bukan benar atau salah, tapi marilah kita merenungkan lebih dalam kehidupan kita, agar kiranya bacaan ini bukan hanya kita membaca, tetapi marilah kita renungkan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah mencoba mendiskusikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau 3 pertanyaan yang kita bahas sama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kira-kira apa pesan dan bagaimana penerapan firman yang kita dengarkan kita pada malam hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita dengarkan kira-kira seperti apa pesan daripada bacaan yang kita sama-sama dalami pada malam hari ini. Kita dibaptis karena percaya kepada Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Kita mempercayakan diri kepada Allah yang adalah kasih dan pengikut Yesus Kristus, Raja Kerajaan Surga. Dengan menerima baptisan itu, kita pun menjadi anggota gereja Katolik, persekutuan orang yang percaya kepada Kristus. Selayaknya kita bangga mempunyai Allah yang mengasihi kita melalui Yesus Kristus. Selayaknya kita juga bangga menjadi anggota gereja Katolik yang kudus, sebagaimana kita ucapkan dalam kredo. Kepercayaan akan Kristus dan kesadaran sebagai anggota gereja Katolik inilah yang menjadi identitas kita. Dan yang kedua, identitas kita inilah yang menggerakkan kita untuk menjalani kehidupan sebagai pengikut Yesus menurut cara hidup jemaat perdana, yakni bertekun dalam pengajaran para rasul yang sekarang telah tertulis dalam kitab suci yang kita baca dalam renungan. Hidup dalam persekutuan yakni tidak sekedar berkumpul, tetapi saling mengasihi, memecahkan roti dan berdoa, yakni untuk mengenang karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang sekarang dirayakan dalam perayaan Ekaristis. Milik bersama, yakni kita mementingkan diri sendiri tetapi memperhatikan kebutuhan sesama. Hidup dalam sukacita, yakni kita bersukacita karena telah mengalami karya penyelamatan Kristus dan bersyukur atas semua yang telah dilakukannya bagi kita. Itulah pesan daripada sharing atau pendalaman kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selain itu kita juga setelah mendengarkan bacaan tadi, setelah kita merenungkan bersama-sama bagaimana hendaknya kehidupan kita dalam penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu masih ada pulpen dan pensil dan kertas untuk menguatkan, untuk menjawab tantangan itu. Ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada saya dan kepada saudara-saudara sekalian. Marilah kita catat atau kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama adalah,
Berilah contoh-contoh yang menggambarkan orang Katolik yang merasa minder dengan iman dan identitasnya sebagai Katolik. Saya ulangi, berilah contoh-contoh yang menggambarkan orang Katolik yang merasa minder dengan iman dan identitasnya sebagai orang Katolik. Yang kedua, berdasarkan periskop yang telah kita baca, sebutkan dan jelaskan apa yang dapat mengungkapkan kebanggaan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan anggota Gereja Katolik. Saya ulangi lagi, berdasarkan perikop yang kita telah baca, sebutkan dan jelaskan apa saja yang dapat mengungkapkan kebanggaan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan anggota Gereja Katolik. Dan yang pertanyaan terakhir atau yang ketiga, bagaimana kita sebagai orang Katolik mengungkapkan kebanggaan kita itu? Saya bacakan ulang, bagaimana kita sebagai orang Katolik mengungkapkan kebanggaan kita itu? Ini adalah jawaban, sebenarnya adalah jawaban iman, ya, yang kita coba renungkan, kita jawab dalam keluarga-keluarga kita masing-masing dan dalam kelompok-kelompok kita masing-masing. Semoga apa yang kita renungkan pada malam hari ini bisa membantu kita untuk semakin yakin dan semakin percaya agar iman kita semakin teguh terhadap kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita tak henti-hentinya datang ke hadirat Tuhan untuk memohon kepadanya. Maka dari itu marilah kita bersama-sama mohon dengan masuk dalam doa umat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada malam hari ini kami sudah merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu untuk menyampaikan doa-doa dan harapan kami. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini keluarga Selvi dan anak-anak di sini, khususnya Jordi dan Jordan yang saat ini lagi menyelesaikan studinya di SMA. Bapa, Engkau tuntun mereka, Engkau bantu mereka agar pendidikan mereka bisa berjalan dengan baik dan akhirnya mereka akan menjadi berguna bagi bangsa dan negara, khususnya bagi kerajaan Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula juga untuk misal yang pada minggu depan sudah akan mulai kuliah. Bapa di dalam surga, semoga dalam pertumbuhannya ini memasuki dunia kuliah, Tuhan selalu membimbing dan menuntunnya agar apa yang dia rencanakan, dia cita-citakan bisa tercapai demi masa depannya. Dan semoga apa yang dia kerjakan dan dia lakukan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Keluarga ini juga mohon mendoakan almarhum Yunus Rompas yang telah dipanggil 7 tahun yang lalu, tepatnya 30 Agustus. Semoga Bapak Yunus Rompas sudah berada di tempat yang terbaik di sisi Bapa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk kehidupan menggereja kami ya Tuhan. Semoga kehidupan menggereja bisa berjalan normal seperti yang dulu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk rukun kami Santa Agnes. Bapa di dalam surga, semoga rukun kami ini tetap semangat dan saling
berkumpul satu sama yang lain, dan saling mendoakan dan saling mengasihi, seperti yang kami dengarkan pada malam hari ini, seperti jemaat pertama. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita sama-sama lengkapi doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti dan pun mengampuni yang besar kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita masuk dalam doa penutup. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam persekutuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat meneladani cara hidup jemaat perdana dalam membangun persekutuan persaudaraan kami sebagai orang Katolik, sehingga kami semakin kuat dan tetap setia dalam iman. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, selesailah sudah pertemuan kita pada malam hari ini. Santa Agnes, doakanlah kami. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami.